Haleluya, salam damai kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat bersekutu di dalam acara Kebaktian Pujian Gereja Yesus Jati Sunter. Kita bersyukur pada kasih kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh melaksanakan acara ini dan kiranya semua yang sedang merasakan kesepian, semua yang sedang merasakan kelemahan di dalam iman ataupun di dalam jasmaninya, ataupun beban yang begitu berat di dalam kehidupan, kita boleh merasakan, kita boleh mendapatkan lawatan Tuhan yang dahsyat. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Biar namamu semakin mulia dan semakin besar ya Tuhan. Melalui acara ini kami rindu ya Tuhan untuk merasakan lawatanmu, untuk merasakan jamahan, urapan, dan pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga bagi setiap pribadi-pribadi yang sedang mengalami kesusahan hati, ataupun merasakan beban yang begitu berat ya Tuhan, kiranya Engkau melalui kuasa Roh Kudus menjamahnya, memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan di dalam setiap puji-pujian, berkarya juga di dalam setiap firman-Mu yang terucap dari mulut hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan satu kebangunan rohani dan juga merasakan satu kekuatan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Pimpin acara kami dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan memulai kebaktian pujian Gereja Yesus Jati Sunter yang hari ini bertemakan Yesus sahabat kita. Sahabat adalah seorang teman yang begitu dekat, begitu karib, dan hubungannya begitu erat dengan kita. Seringkali kita berbagi suka duka dengan sahabat kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hari ini Bapak Ibu memiliki sahabat? Jika tidak, jangan kecil hati. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita menjadi sahabat-sahabatnya. Seperti lagu berikut, Yesus sahabat terbaikku. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menyaksikan lagu tersebut yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah sahabat saya, sahabat Anda, dan juga sahabat kita semua. Saya undang kita semua menaikkan lagu Yesus sahabat terbaikku.
Yesus sahabat kita, Yesus penyembuh kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak kita ketemukan mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ataupun dilakukan oleh murid-muridnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang buta dicelikkan matanya dan kembali melihat. Orang yang lumpuh hanya dengan beberapa patah kata Tuhan menyembuhkan mereka. Orang yang sakit kusta lalu kembali ditahirkan seperti sedia kala. Luar biasa kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi kita yang juga merasa ada kelemahan-kelemahan, ada sakit secara rohani, yaitu sikap-sikap yang kita rasakan begitu buruk, yang kita tahu itu tidak berkenan bagi Allah. Dan seringkali itu membuat diri kita tidak layak, sehingga untuk mendekat kembali kepada Allah, kita pun jadi sungkan atau jadi malu, jadi enggan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bawa segala hal tersebut ke di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Sang Penyembuh, tabib yang ajaib, dokter daripada segala dokter. Seperti lagu pujian berikut ini. Tuhan Yesus sahabat kita, Tuhan Yesus yang tahu segala kebutuhan kita dan tentunya akan membantu menyediakan segala kebutuhan kita, anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada seorang anak muda yang merantau ke luar pulau untuk kuliah. Dia mendapatkan dukungan dana dari orang tuanya. Namun beberapa waktu kemudian masuk masa pandemi COVID-19. Dan kemudian ini berpengaruh kepada penghasilan dari orang tuanya dan membuat dukungan dana kepada anak muda ini menjadi berkurang secara drastis. Secara hitung-hitungan manusia, dia tidak akan cukup bisa bertahan sampai akhir bulan untuk makan, untuk kuliah, untuk transport dan sebagainya. Dia mulai merasa khawatir. Tapi dalam kekhawatirannya, ia ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu membuka jalan, yang mampu menyediakan segala apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Maka anak muda ini bertekun di dalam doa. Dan singkat cerita, Tuhan memakai seorang temannya yang sudah lulus kuliah, namun punya keinginan untuk membantu usaha catering dari temannya yang baru membuka usaha catering. Tapi ternyata orang ini sudah tidak lagi ada di kota tersebut. Dan tiba-tiba ia menghubungi anak muda ini untuk memberikan makanan-makanan yang sudah dipesannya itu selama beberapa waktu lamanya untuk anak muda ini. Lalu, sungguh di luar dugaan, sungguh tidak terselami oleh akal pikirannya. Bagaimana Tuhan Yesus dengan cara-caranya yang ajaib, yang tidak terpikirkan untuk menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Sama halnya, dan itu berlaku bagi
kehidupan kita. Percayalah, di dalam segala hal, Tuhan Yesus mampu menyediakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah pujian berjudul Apakah Yesus Memperhatikan. Saudara-saudari sekalian, penulis dari lagu ini menuliskan lagu dengan satu keadaan yang begitu buruk. Keadaannya sedang terpuruk, dia merasa sedang putus asa, putus harapan. Namun di tengah kesulitannya, dia mengingat ada seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkannya, yang senantiasa memperhatikan dan juga akan selalu menopang kesusahan hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Dan dia diingatkan oleh nas firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudari, melalui ayat ini, kita juga diingatkan, Yesus Kristus adalah yang memelihara kita, yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Maka jangan kita terlalu khawatir sehingga menenggelamkan iman kita. Namun di balik masalah, di balik kesulitan, mari kita manfaatkan momen tersebut untuk kita bisa merasakan Tuhan, bisa menemukan karya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, begitu memperhatikan dan senantiasa menopang kita. Mari kita menyaksikan pujian Apakah Yesus Memperhatikan, dan dilanjutkan dengan lagu pujian Tuhan Menopangmu. Berlama
Kita telah mendengarkan 2 lagu pujian yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengawasi, memperhatikan kita, dan juga akan selalu menopang di setiap kesusahan-kesusahan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati, mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa atas setiap kasih kebaikan-Mu lewat setiap lagu-lagu pujian yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menerima kesaksian firman-Mu yang kiranya juga boleh membangun iman kami ya Tuhan. Boleh menggerakkan semangat kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau telah mengasihi kami begitu besar ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh dinyatakan ke atas kami semua. Hikmat-Mu tercurah ke atas kami. Sehingga melalui setiap keterbatasan, Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Kami siap untuk menerima pengajaran-pengajaran-Mu dan juga petunjuk-petunjuk kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling membangun, saling menasehati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, firman Tuhan juga saya ambil dari tema kebaktian pujian kita, yaitu Yesus, sahabat kita. Firman Tuhan bersumber dari kitab Yohanes pasal 15, ayat yang ke-13 sampai 17. Yohanes pasal 15, ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kasih yang terbesar, yaitu seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nyawa yang hanya satu-satunya dikorbankan untuk keselamatan orang lain. Siapakah orang itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa buktinya, saudara-saudari? 2000 tahun yang lalu, Allah turun mengambil rupa menjadi manusia. Semata-mata untuk melakukan satu karya penebusan dosa, di mana seluruh manusia harusnya menerima hukuman kekal, menerima siksaan kekal di dalam perapian yang menyala-nyala, yang kita kenal dengan neraka. Namun karena kasih-Nya, karena kasih karunia yang begitu besar bagi kita, di mana Ia tidak ingin seorang pun binasa, melainkan semuanya bisa beroleh hidup yang kekal. Maka Ia datang menjadi sahabat kita. Ia menganggap setiap dari kita, saya, Anda, dan kita semua sebagai sahabat-sahabatnya. Padahal kalau kita renungkan, banyak dari antara kita, bukankah kita tidak benar-benar atau belum benar-benar mengenal pribadi Yesus Kristus? Atau bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Namun kenapa Tuhan Yesus ingin mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, membayar dosa kita dengan harga yang begitu mahal, yaitu nyawanya sendiri. Inilah kasih yang terbesar.
dari Tuhan Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudari, bagaimana kita menjadi sahabat Allah? Tadi dikatakan kita dianggap sahabat, tetapi apakah cukup sampai di situ saja? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 yang tadi kita baca mengingatkan kepada kita semua, menasehati kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk terus bisa menjadi sahabat Allah. Yang pertama di dalam ayat ke-18, yaitu kita harus senantiasa berbuat atau melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ayat 17, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah wujud nyata kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus. Dan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 juga mengingatkan kita bagaimana kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Setiap apa yang menjadi kehendaknya, petunjuknya, perintahnya harus kita lakukan dengan tepat. Dan dari segala sesuatunya itu adalah Ia ingin kita saling mengasihi. Seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita dengan nyawanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Lalu berikutnya bagaimana menjadi sahabat Allah? Yang kedua di dalam ayat 16, menghasilkan buah. Dan buahnya tetap, buahnya terus ada. Ya ingin kita menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan tentunya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan buah itu adalah karakter-karakter yang seperti Kristus. Dan juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, kita belajar tentang teladan Abraham. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana Abraham menjadi sahabat Allah? Yaitu ketika ia menunjukkan percayanya, ketika ia mengimani setiap perkataan-perkataan dan juga janji-janji Allah. Ketika ia diperintahkan untuk keluar dari tempat asalnya dan dijanjikan satu tanah pusaka, ia pun mengimani itu dan segera berangkat. Ketika di masa tuanya ia dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan, meskipun bagi manusia itu tidak mungkin, bagi manusia itu adalah mustahil. Namun bagi Allah tiada yang mustahil. Dan Abraham mengerti akan hal ini dan ia mengimani hal tersebut. Walaupun sekali lagi sepertinya sudah tidak ada jalan baginya. Tapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup, Allah yang punya cara, punya berbagai cara untuk membuktikan janji-janjinya kepada kita. Berikutnya, bagaimana kita menjadi sahabat Allah? Yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yaitu dengan kita tidak menjadi sahabat dunia. Sahabat dunia artinya hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam keinginan-keinginan dosa. Nah, mari kita jauhi hal tersebut Bapak Ibu. Karena Allah membenci hal yang demikian. Jangan biarkan kita kembali lagi diperhamba oleh dosa. Karena Tuhan sudah menebus kita, membawa kita keluar dari perhambaan dosa. Maka jangan lagi kita kembali ke jalan-jalan yang tidak berkenan di mata Allah. Poin yang ketiga dari Yohanes 15 ayat 13-17. Sebenarnya kita adalah hamba yang dilayakkan oleh Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Artinya kita dari orang yang sebenarnya tidak layak sama sekali, tapi ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari sekalian, apa bedanya hamba dengan sahabat? Bedanya jauh sekali. Hamba tidak tahu yang diperbuat oleh tuan-tuannya. Karena ia tidak akan diberitahukan rahasia-rahasia milik tuannya.
Sedangkan sahabat akan diberitahukan segala sesuatu. Rahasia-rahasianya juga diberitahukan. Artinya ada keterbukaan. Hal-hal yang demi kebaikan, hal-hal yang apalagi demi keselamatan, pasti akan diberitahukan kepada kita. Nah, hari ini, saya yakin kita semua yang mengikuti kebaktian pujian ini, bukanlah suatu kebetulan. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kebetulan. Tuhan Yesus ingin setiap daripada kita menyadari, atau kembali lagi kita diingatkan, bahwa ada rahasia di dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita, yang Tuhan Yesus beritahukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, mari kita buka Bapak Ibu, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, Bapa ada di surga. Kalau kita mau sampai ke surga, maka harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya, kita semua yang mengikuti kebaktian pujian pada pagi hari ini, boleh merasakan satu penghiburan, satu kekuatan, dan juga dibukakan sebuah rahasia kebenaran, bahwa sesungguhnya di dalam nama Yesus Kristus ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, dan terlebih lagi kita akan menerima keselamatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa istimewanya menjadi sahabat Yesus? Di sini dikatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus, maka akan diberikan kepada kita. Apa yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita, sahabat-sahabatnya. Bahkan kita juga adalah anak-anaknya, dianggap sebagai anak olehnya. Begitu berharga, begitu tinggi di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi kita sia-siakan kasih karunia Tuhan ini. Jangan lagi kita menyia-nyiakan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penolong kita. Seperti lagu berikut ini. salib, aku lihat Yesus menerima sengsara ganti kita.
agar kita tidak binasa, agar jiwa kita boleh diselamatkan. Di kayu salib, di atas kayu salib, Dialah yang menjadi sandaran bagiku. Dosa kita dihapuskan, semua oleh karena darah Yesus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Lagu yang sangat riang bukan? Dan juga sepertinya kita terasa begitu sukacita mendengarkan lagu pujian Allah Kasih Manusia. Lagu ini mengingatkan kepada kita betapa berharganya diri saya dan juga diri Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita patut bersukacita bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan hari ini kita boleh ada seperti saat ini, sungguh juga adalah kasih kebaikan Tuhan. Maka saya undang kita semua untuk kembali menaikkan pujian Allah Kasihi Manusia bersama-sama. Berita
Rahasia kebenaran telah dibukakan bagi kita, dan anugerah keselamatan telah ditawarkan bagi saya dan bagi Anda semua. Sesungguhnya Tuhan Yesus begitu merindukan kita untuk bisa datang kepadanya, untuk percaya kepadanya, dan juga untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya Yesus adalah hal yang baik. Karena jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Saya mau percaya Yesus, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Saya senang bisa percaya kepada Yesus, karena Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya dari dosa. Tuhan Yesus yang memberikan hidup saya yang baru. Dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan juga memberikan saya kedamaian, sejahtera, dan hidup yang berkemenangan. Amin. Saudara-saudari, marilah percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah pada Yesus, sekarang percaya. Dia pasti selamatkanmu, Dia selamatkanmu. 只有信他，只有信他，今日信靠他。
Melalui lagu yang barusan kita dengarkan, sungguh Tuhan Yesus menanti kita untuk datang kepadanya. Ketika Tuhan Yesus di dunia, Ia juga pernah menjanjikan roh penghibur, roh penolong untuk kehidupan kita, yaitu rohnya sendiri, yang kita sebut dengan Roh Kudus. Jika kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jika kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya Roh Kudus itu berhubungan dengan keselamatan. Karena jika kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, bukankah hal ini mengerikan sekali Bapak Ibu? Maka artinya kita harus mencari tahu apa itu Roh Kudus dan apa fungsi, apa manfaat daripada Roh Kudus itu, sehingga kita bisa menyadari dan mengejar untuk menerima Roh Kudus. Maka setelah Tuhan Yesus mati dan kembali ke surga sebagai Allah, murid-muridnya dengan setia ada di Yerusalem menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus pada saat itu belum dicurahkan kepada siapapun juga, termasuk kepada murid-muridnya. Maka mereka menantikan, mereka berdoa bersama-sama memohon pencurahan Roh Kudus. Dan akhirnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus pun dicurahkan kepada mereka. Dan bagaimanakah wujud kita menerima Roh Kudus atau manifestasi kita menerima Roh Kudus? Yaitu ketika kita berdoa, lidah kita bergetar-getar, bergerak-gerak seperti nyala api. Dan pada saat lidah kita bergetar itu, maka kita menghasilkan suara-suara, yaitu yang kita sebut dengan berbahasa roh. Dan pada saat itu, biasanya tubuh kita pun juga ikut bergetar. Namun kita merasakan satu sukacita yang besar ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Sukacita yang sungguh tidak terkatakan, tidak tertandingi, tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Maka saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mencoba berdoa memohon Roh Kudus. Karena tadi sudah kita ketahui bersama, jika kita menerima Roh Kudus, jika kita dibaptis dengan air dan juga roh, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu begitu pentingnya. Dan Roh Kudus juga akan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita, membantu kita untuk berdoa, dan masih banyak lagi, menghibur, menolong kita semua. Untuk itu, tidak ada alasan untuk kita perlu menolak ajakan untuk kita berdoa di dalam Roh Kudus ini. Bagaimana cara kita berdoa? Yaitu dengan diawali mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Kemudian kita boleh menyampaikan pujian-pujian kepada Allah kita. Dan biasanya diwakili dengan kata haleluya, yang artinya terpujilah Tuhan, dimuliakan Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kata-kata pujian tersebut terangkum di dalam kata haleluya ini. Ya, dan tetap kita bisa terus di dalam hati pikiran kita memuji, memuliakan Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi kita, supaya kita tahu bahwa benar adanya Roh Kudus tersebut. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, lalu kita ucapkan kata haleluya atau pujian-pujian kepada Allah kita. Jika Tuhan berkenan untuk memberikan, pada saat itu juga kita akan menerima. Tapi jika belum, jangan kecil hati. Kita terus dengan tekun untuk memohon, karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Mari kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskan, dimuliakan namamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Lori, haleluya, lori ada Yesus keskaradi, kada lori Yesus keskaradi. Haleluya, 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 Yesus keskaradi kada lori. Haleluya, haleluya ada Yesus keskaradi kada lori kada. Escolis kada yara lari kada dia lari kada dia lari skoskoradi skadi I kada dia lari kada dia lari kada lori Yesus keskaradi dia lori kada lari. Orla leka la kada la dia lori Yesus keskara dia lari ka. Yesus keskara dia lari kada dia lari Yesus keskara dia lori ka. E kada la dia lori kada la lari Yesus keskara dia lari ka lori. Urya la lari Yesus keskara dia lari ka lori ka. Yesus keskara dia kada la lari kada la lari ka lori. Urlalle kala la 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 di kada la la di Yesus keskara da la di Yesus keskara da la di kada la ya la di kada la ya la di kada la di Glory haleluya 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 da Yesus keskara di kada la di la di Ye kada la di kada la di ya la di kada la di Yesus keskara di Ye kada la di Yesus keskara la ya la di kada la di Urlalle kalare di Allah Yesus keskara di Allah di kada di Allah di. Ye kada la di Allah di kada Allah di Yesus keskara di. Urlalle kalala di kada di Allah di keskara di kada di Allah di kada Allah. Ye kada di Allah di Yesus keskara di Allah di kada di Allah di. Urlalle kada di Allah di Yesus keskara di Allah di kada di Allah di Yesus keskara di. Ikada di Allah di kada di Allah di kada di Allah di. Haleluya di Yesus keskara di Allah di. Gloria Allah di Yesus keskara di Allah di kada di Allah di. Yesus keskara di Allah di kada di Allah di. Haleluya, gloria di Yesus keskara di. I kada la dia la di Yesus keskara dia la di kada dia la di. Lord Yesus keskala le kada la dia la di kada la di la di. E kada la di kada la dia la di. Orla le kada la di Yesus keskala dia la di kada la di kada la di. I kada la dia la di Yesus keskala dia la di kada la dia la di. Urlalle kada de Allah de Yesus kada de kada la ya la de kada Lord de Yesus kada de I kada la de la de kada la de Yesus kada de Urlalle kada de la de Yesus kada de la de kada la de I kada de la de kada la ya la de kada Lord de Urlalles koskole kada la de Yesus keskare de ya la de ka Yesus keskare de kada la de ya la de kada la ya la de Urlalle kada de la de Yesus keskare de ya la de kada la ya la de Uskalla de kada la ya la de Yesus keskare de ya la de kada la de Urlalle kada la ya de la de Yesus keskare de la de kada la ya la de Jesus keskara de la de kada de la de Yesus kada la de I kada de la de Yesus keskara de la de kada la ya la de kada la de Uskalla de kada la de Yesus keskara de la de ka Haleluya, haleluya. Yesus keskara de kada de la de kada la de Yesus keskara de la de kada de la de kada la de Urlalle kada la de Yesus keskara de la de kada la de
Yesus terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Biar namamu yang semakin besar, semakin mulia ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kiranya boleh membangun iman kerohanian kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Percayalah pada Yesus, sekarang percaya. Dia pasti selamatkanmu, Dia selamatkanmu. Percayalah pada Yesus, sekarang percaya. Dia pasti selamatkanmu, Dia selamatkanmu. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama memohon Roh Kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali untuk ikut berdoa pada kesempatan kali ini, mungkin ada rasa penasaran, rasa ingin tahu lebih lanjut, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, boleh nanti ditanyakan ke sesi tanya jawab melalui aplikasi Zoom. Dan bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah bersama-sama diingatkan, bersama-sama disegarkan oleh firman Tuhan dan juga oleh puji-pujian ya, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah sahabat kita. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengawasi, memperhatikan, dan juga menolong, membantu setiap kesusahan-kesusahan kita. Tentu kita penuh dengan rasa syukur boleh mengenal pribadi Allah yang adalah kasih. Dan bagi saudara-saudari yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan dan juga ingin mengetahui juga lebih lanjut tentang Roh Kudus, saya undang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah di Gereja Yesus Jati Sunter ini. Berikut adalah jadwal-jadwal ibadahnya. Terpujilah nama Tuhan, kita telah mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian pujian Gereja Yesus Jati Sunter. Dan bagi Bapak Ibu yang masih penasaran, masih ingin tahu lebih lanjut, saya undang untuk kita mengikuti sesi tanya jawab di melalui aplikasi Zoom dengan link berikut ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.